Ini ada satu pertanyaan bahwa jika Muhammadiyah itu tidak bermadhab berarti membuat madhab sendiri. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu, tetapi pandangan Muhammadiyah bisa menjadikan pendapat-pendapat madhab sebagai pertimbangan selama sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena madhabnya Muhammadiyah sesuai dengan namanya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ulama madhab sekalipun itu menyampaikan tidak boleh mengikuti secara mutlak pendapat mereka. Sebagaimana tadi Imam Abu Hanifah mengatakan, jika menemukan pendapat yang menyelisihi yukhalifu kitab Allah wa khobar Rasul, menyelisihi kitab Allah dan khobar Rasul, maka fatruku qauli, tinggalkan perkataanku. Justru mengikuti madhab secara mutlak itu tidak sejalan dengan pesan imam madhab. Jadi mengikuti madhab secara mutlak itu sendiri tidak sejalan dengan imam madhab. Demikian pula tadi sudah kita sampaikan pandangan para ulama yang lain. Jadi pandangan para ulama yang lain yang tadi sudah kita baca sangat jelas sekali pesannya. Imam Malik mengatakan apa? Innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, ukhti'u wa usibu, aku bisa salah dan aku bisa benar. Fangduru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah, selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fakhudhu, ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah, fatruku, dan selama tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkanlah. Justru Muhammadiyah itu sejalan dengan 4 madhab. Karena ulama madhab seperti Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau perkataannya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Imam Malik juga mengatakan, setiap perkataan yang menyelisih dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fatruku, tinggalkan. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i juga mengucapkan kalimat yang hampir mirip. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan, la tuqallid, nih janganlah kalian taklid kepadaku, wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik, wala Syafi'iyah, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, wala Al-Auza'i, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, wala Tsauri, jangan taklid kepada Imam Ats-Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah pendapat mereka dari mana mereka mengambil pendapat. Justru Muhammadiyah sangat mengindahkan pesan ulama madhab yang 4 untuk memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah kemudian tidak mengikatkan diri kepada madhab itu madhab? Ya, itu madhab. Madhab itu apa toh? Pandangan. Nah, pendapat. Ya, Muhammadiyah memang itu adalah punya pandangan, tetapi bukan berarti kemudian membuat madhab baru. Tapi secara bahasa itu pandangan. Seperti ketika ada orang pada saat pemilu, saya tidak milih. Tidak milih itu pilihan, meskipun dia tidak milih. Ya, tidak milih pilihan bukan? Ada partai A, B, C. Milih apa? A. Milih apa? B. Milih apa? C. Milih apa? Orang milih. Nah, orang milih itu adalah pilihan. Ya. Jadi tidak milih pun itu pilihan. Maka tidak berpendapat itu pun pendapat. Ya. Tidak bermadhab itu pun madhab. Nah, baik, sudah jelas nggih bahwa intinya tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, justru sejalan dengan pesan para imam madhab. Ketika membicarakan Muhammadiyah, salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul adalah, kalau umat Islam mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki ataupun Hambali, lalu Muhammadiyah mengikuti mazhab apa teman-teman? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang anti mazhab, tidak menghormati ulama mazhab, atau mengambil hukum agama langsung dari Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan warisan ulama terdahulu. Anggapan seperti ini perlu untuk diluruskan, sebab mengatakan Muhammadiyah tidak bermazhab tidak otomatis berarti Muhammadiyah itu menolak mazhab. Dua hal tersebut berbeda. Sikap resmi Muhammadiyah adalah tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab tertentu. Dalam salah satu penjelasan resmi Majelis Tarjih disebutkan bahwa pendapat-pendapat mazhab tetap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama itu sesuai dengan jiwa Al-Quran dan Sunnah atau dasar lain yang dipandang kuat. Jadi persoalannya sebenarnya bukan antara menghormati mazhab atau tidak menghormati mazhab. Persoalannya di sini teman-teman adalah apakah harus organisasi mengikuti seluruh keputusan fikihnya kepada satu mazhab tertentu, ataupun boleh mengambil pendapat berdasarkan penelitian terhadap dalil dan pertimbangan metodologis. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan mazhab. Mazhab bukan sekadar kumpulan pendapat yang dibuat oleh seorang imam, kemudian seluruh umat itu diwajibkan mengikuti semua pendapat tersebut. Dalam sejarah Islam teman-teman, mazhab merupakan tradisi keilmuan yang berkembang secara bertahap. Di dalamnya terdapat metodologi memahami Al-Quran, Sunnah, bahasa Arab, usul fikih, qiyas, ijma, dan berbagai perangkat ilmu lainnya.
Empat mazhab fikih Sunni yang paling dikenal sekarang itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing memiliki sejarah, metodologi dan perkembangan ilmiah yang panjang teman-teman. Karena itu ketika seorang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, sebenarnya dia tidak sekadar mengikuti nama Imam Syafi'i, dia mengikuti sebuah tradisi keilmuan yang dibangun oleh para ulama setelah Imam Syafi'i. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah memilih untuk tidak mengikat dirinya kepada satu mazhab. Muhammadiyah memandang bahwa warisan keilmuan mazhab merupakan khazanah Islam yang penting untuk dipelajari. Nah, tetapi Muhammadiyah tidak menjadikan salah satu mazhab itu sebagai identitas fikih yang mengikat seluruh keputusan organisasinya. Muhammadiyah sendiri menjelaskan bahwa tidak berafiliasi kepada satu mazhab bukan berarti mereka menolak semua mazhab. Lalu mengapa Muhammadiyah mengambil sikap demikian teman-teman? Salah satu alasannya berkaitan dengan cara Muhammadiyah memahami sumber ajaran agama Islam. Dalam manhaj tarjih, sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Maqbulah. Sementara berbagai metode seperti qiyas, maslahat, muslahah, ihtisan, istisab, sajariyah dan uruf digunakan sebagai perangkat atau sumber pratekstual dalam proses ijtihad. Dengan demikian teman-teman, ketika Muhammadiyah menemukan sebuah persoalan fikih, pertanyaan yang diajukan bukan hanya apa pendapat Imam Syafi'i atau apa pendapat Imam Hanafi, tetapi apa dalilnya, bagaimana kualitas dalil tersebut, bagaimana keseluruhan dalil tentang persoalan ini, dan bagaimana metode yang tepat untuk memahami dalil tersebut. Disinilah teman-teman istilah manhaj tarjih menjadi sangat penting. Manhaj tarjih adalah metodologi yang digunakan Muhammadiyah dalam merumuskan pandangan keagamaannya. Dalam perkembangan Muhammadiyah, istilah tarjih tidak hanya dipahami sebagai memilih salah satu pendapat yang sudah ada, tetapi berkembang menjadi aktivitas ijtihad dan pengkajian keagamaan secara lebih luas. Muhammadiyah menjelaskan bahwa manhaj tarjih itu mencakup wawasan, sumber pendekatan, dan prosedur teknis dalam pengambilan keputusan keagamaan. Artinya apa teman-teman? Muhammadiyah bukan tidak memiliki metode, justru Muhammadiyah memiliki metode. Kalau seorang bertanya, kalau Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, berarti Muhammadiyah itu bebas mengambil hukum sesuka hatinya? Jawabannya tentu tidak teman-teman. Tidak bermazhab itu bukan berarti ia bebas tanpa aturan. Seorang muslim ataupun lembaga keagamaan yang melakukan ijtihad tetap membutuhkan ilmu, metodologi, pemahaman terhadap bahasa Arab, ilmu hadis, usul fikih, maqasid syariah, dan kemampuan membaca berbagai dalil secara menyeluruh. Karena itulah Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid teman-teman, yang berfungsi melakukan pengkajian dan merumuskan keputusan keagamaan. Keputusan tersebut tidak dibuat berdasarkan selera satu orang saja. Dalam manhaj tarjih, keputusan keagamaan itu dilakukan melalui ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Para ahli membahas persoalan, mengumpulkan dalil, membandingkan argumentasi, kemudian mengambil keputusan berdasarkan dalil yang dipandang kuat. Ini juga menjadi alasan mengapa keputusan Muhammadiyah terkadang berbeda dengan pendapat yang umum kita kenal dalam mazhab Syafi'i di Indonesia teman-teman. Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti Muhammadiyah sedang merendahkan Imam Syafi'i. Misalnya, apabila sebuah persoalan mempunyai beberapa pendapat yang berasal dari ulama terdahulu nih teman-teman, Muhammadiyah dapat mengkaji seluruh pendapat tersebut. Jika pendapat Imam Syafi'i itu dianggap paling kuat berdasarkan kajian dalil, maka Muhammadiyah dapat mengambil pendapat tersebut. Tetapi jika setelah dikaji ditemukan pendapat dari mazhab lain yang dianggap lebih kuat berdasarkan metodologi yang digunakan, pendapat tersebut juga dapat dipilih. Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak menjadikan nama mazhab sebagai penentu terakhir. Yang menjadi perhatian adalah kekuatan argumentasi dengan sumber metodologi yang digunakan. Karena itu teman-teman, tidak tepat jika dikatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengenal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun para ulama fikih lainnya.
Justru pandangan para ulama tersebut merupakan bagian dari khazanah yang dapat dipelajari oleh Muhammadiyah sendiri, menegaskan bahwa pendapat mazhab dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Jadi perbedaan Muhammadiyah dengan kelompok yang berafiliasi kepada satu mazhab bukan berarti satu menghormati ulama sementara yang lain tidak. Perbedaannya lebih kepada cara menentukan keterikatan kepada fikih. Ada hal yang lain yang juga penting. Muhammadiyah melihat agama tidak hanya sebagai kumpulan hukum yang telah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Ada persoalan-persoalan baru yang muncul terus seiring perkembangan zaman. Dahulu umat Islam tidak menghadapi persoalan seperti transplantasi organ ataupun dalam bentuk modern, teknologi reproduksi, transaksi digital, perbankan modern, rekayasa kinetika, dan berbagai persoalan ekonomi kontemporer, teman-teman. Sementara karena itu diperlukan kemampuan untuk melakukan ijtihad untuk menghadapi persoalan yang baru. Inilah yang berkaitan dengan gagasan tajdid Muhammadiyah. Tajdid tidak selalu berarti mengubah agama, teman-teman. Dalam konteks Muhammadiyah, tajdid juga dapat berarti pemurnian dalam persoalan tertentu dan pembaruan dalam persoalan lain. Muhammadiyah menjelaskan bahwa dalam wilayah akidah, ibadah, dan akhlak terdapat aspek yang harus dijaga kemurniannya. Sedangkan dalam muamalah, teman-teman, terdapat ruang yang lebih luas untuk pembaharuan sesuai perkembangan kehidupan manusia. Nah, karena itu teman-teman, Muhammadiyah membutuhkan sebuah metode yang memungkinkan para ulama dan cendekiawannya menghadapi persoalan baru tanpa harus selalu mencari jawaban dengan cara apa yang dikatakan oleh mazhab tertentu. Namun sekali lagi, ini bukan berarti Muhammadiyah membuang kitab-kitab fikih klasik, teman-teman ya. Justru pendapat para ulama terdahulu dapat menjadi bahan penelitian yang sangat penting. Perbedaannya adalah Muhammadiyah tidak menjadikan salah satu mazhab sebagai satu-satunya pintu yang harus dilaluinya. Bayangkan ada sebuah persoalan fikih yang mempunyai beberapa pendapat. Dalam tradisi taklid mazhab, seorang mungkin langsung bertanya apa hukumnya menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam pendekatan tarjih, teman-teman, pertanyaan dapat berkembang menjadi apa saja pendapat ulama mengenai masalah ini, apa dalil masing-masing dari mereka, bagaimana kualitas dalilnya, bagaimana cara memahami dalil tersebut, apakah terdapat dalil lain yang berkaitan, pendapat mana yang paling kuat berdasarkan metodologi yang digunakan. Inilah perbedaan cara kerja yang perlu kita pahami. Muhammadiyah juga tidak mengatakan bahwa setiap orang boleh menjadi mujtahid secara bebas tanpa ilmu, teman-teman. Dalam manhaj tarjih terdapat perangkat metodologis, bahkan keputusan keagamaan Muhammadiyah itu dilakukan melalui lembaga dan proses musyawarah. Dengan demikian, keputusan resmi Muhammadiyah tidak sama dengan pendapat pribadi setiap orang yang kebetulan mengaku sebagai warga Muhammadiyah. Ini juga penting karena sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat, teman-teman. Ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak bermazhab, berarti setiap orang Muhammadiyah itu boleh memilih pendapat mana saja yang dia sukai. Tidak sesederhana itu, teman-teman ya. Muhammadiyah memiliki keputusan dan pedoman keagamaan yang dirumuskan melalui majelis tarjih dan tajdid. Himpunan putusan tarjih misalnya menjadi salah satu rujukan penting dalam lingkungan Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah sendiri tidak menjadikan himpunan putusan tarjih sebagai mazhab yang baru yang menggantikan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Karena itu istilah yang lebih tepat adalah Muhammadiyah memiliki manhaj, bukan berafiliasi kepada satu mazhab fikih tertentu. Kalau demikian, apakah Muhammadiyah sebenarnya dekat dengan pendekatan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Secara prinsip, memang Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber pokok dalam manhaj tarjih. Tetapi kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga tidak boleh dipahami secara sederhana seolah-olah Muhammadiyah mengabaikan ilmu-ilmu yang telah dikembangkan oleh ulama. Memahami Al-Quran dan hadis membutuhkan perangkat ilmu. Hadis perlu diteliti,
Bahasa Arab perlu dipahami, konteks ayat dan hadis perlu diperhatikan. Dalil-dalil yang tampak berbeda harus dikaji secara menyeluruh. Pendapat ulama terdahulu itu perlu dipelajari. Prinsip-prinsip usul fikih juga perlu digunakan. Bahkan teman-teman Muhammadiyah menjelaskan bahwa ketika terdapat dalil-dalil yang tampak bertentangan, pendekatan yang ditempuh adalah mengupayakan al-jam'u wa taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil tersebut terlebih dahulu. Jika tidak mungkin, barulah dilakukan tarjih. Dalil juga dikaji secara komprehensif, tidak dipotong-potong hanya berdasarkan satu teks. Dengan demikian, gambaran Muhammadiyah mengambil hukum hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran dan hadis tanpa ulama adalah gambaran yang terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan penjelasan resmi manhaj tadi. Jadi perbedaan antara Muhammadiyah dan kelompok yang mengikuti satu mazhab tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara orang yang mengikuti ulama melawan orang yang tidak mengikuti ulama. Lebih tepat jika dipahami secara perbedaan dalam cara menempatkan warisan fikih dan menentukan bagaimana sebuah hukum itu ditetapkan. Kelompok yang berafiliasi kepada mazhab tertentu, teman-teman, mempunyai keuntungan berupa tradisi fikih yang sudah matang dan sistematis. Muhammadiyah juga memiliki pendekatan yang memiliki keunggulan tersendiri, teman-teman, yaitu fleksibilitas dalam mengkaji berbagai pendapat dan persoalan baru melalui mekanisme ijtihad kolektif. Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar label bermazhab atau tidak bermazhabnya, teman-teman ya, tetapi apakah seseorang itu memahami dalil yang benar, menghargai ulama, menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menjaga adab dalam menghadapi perbedaan pendapat. Sebab dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat dalam masalah fikih bukanlah sesuatu yang baru, teman-teman. Imam-imam besar sendiri berbeda pendapat dalam banyak persoalan. Karena itu, perbedaan antara Muhammadiyah dengan mazhab tertentu tidak semestinya menjadikan alasan untuk saling mencaci atau saling menuduh sesat. Maka kalau kita ringkas dalam satu kalimat, alasan Muhammadiyah tidak bermazhab adalah karena Muhammadiyah sendiri tidak ingin mengikat dirinya kepada satu mazhab fikih tertentu, melainkan menggunakan metode tarjih untuk mengkaji berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah, dengan tetap menjadikan khazanah pemikiran para ulama mazhab sebagai bahan kajian dan pertimbangan. Dengan seperti ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa tidak bermazhab dan anti mazhab bukanlah dua hal istilah yang sama. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada satu mazhab tertentu, tetapi bukan berarti Muhammadiyah itu memusuhi mazhab yang lain. Inilah perbedaan yang sering hilang ketika pembahasan mengenai Muhammadiyah dan mazhab hanya dilihat dalam satu sisi, bukan manhaj tarjih dan penjelasan resmi Muhammadiyah itu sendiri.